terima kasih masih di redaksi pagi. Gardu listrik saluran atas komuter lain stasiun Parung Panjang Kabupaten Bogor terbakar. Akibatnya sejumlah jadwal perjalanan kereta terganggu. Ya, sementara di Jakarta Timur, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Klender, Duren Sawit dan menimbulkan kepanikan warga. Sejumlah warga berhamburan panik saat mengetahui ada kebakaran di pemukiman mereka di Jalan Pertanian Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa pagi. Sejumlah warga langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Namun api begitu sulit dipadamkan hingga terus merambat ke dua rumah lainnya. Langsung ke daerah tuh, langsung ke kamar apa di bawah? Atas. Posisi itu di belakang. Di samping sini nih persis. Itu pas gede banget sih, melindas. Pemadaman selanjutnya dibantu petugas damkar yang akhirnya berhasil tiba di lokasi setelah sempat kesulitan masuk lantaran jalan yang cukup sempit. Gatot Sulaiman, Kasih Opsudin Gulkarmat Jakarta Timur menyebut dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting di bagian kabel listrik luar yang kemudian merambat ke rumah warga. Kasus ini ditangani Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Gardu listrik saluran atas komuter lain stasiun Parung Panjang Kabupaten Bogor terbakar pada Selasa siang. Petugas damkar wilayah Kabupaten Bogor dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran, sejumlah jadwal perjalanan KRL di stasiun Parung Panjang terganggu lantaran laju kereta sempat dihentikan sementara. Belum diketahui penyebab gardu terbakar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PT KAI. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, kasus kekerasan yang dilakukan oleh pasangan memakan korban. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ada seorang perempuan bersama anaknya yang histeris setelah dianiaya oleh mantan suaminya. Di Pekanbaru, Riau, berawal dari cekcok, seorang perempuan babak belur dianiaya kekasihnya sendiri. Seorang perempuan dan anaknya histeris di depan polisi di sekitar Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam. Perempuan ini mengaku menjadi korban kekerasan oleh mantan suaminya berinisial SR. Selain dianiaya, korban juga mengaku mantan suaminya merusak rumahnya. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap pelaku yang hendak kabur dengan sepeda motor. Dari keterangan Kasiumas Polrestabes Makassar AKP Lando Sambolangi, motif pelaku adalah sakit hati karena ditolak bercinta oleh mantan istri. Seorang perempuan di Pekanbaru Riau menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Korban mengalami sejumlah luka di wajah, tangan, serta kaki. Penganiayaan itu terjadi Kamis dini hari. Pasangan itu awalnya cekcok setelah korban mengetahui kekasihnya selingkuh. Pelaku kemudian memukuli korban di dalam mobil saat hendak pulang dari tempat hiburan. Korban sempat berusaha meminta pertolongan kepada warga yang melintas, namun diadang oleh pelaku. Tidak terima atas perbuatan pelaku, korban melapor ke polisi. Menurut keterangan polisi pada Selasa ini, laporan penganiayaan itu telah diterima polisi Jumat lalu. Dan tentunya terjadi peristiwa ini, keributan, penganiayaan harus didasari daripada visum dan keterangan saksi-saksi. Ini masih didalami dari penyidik Satreskrim Polres Pekanbaru. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi dan barang bukti guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, 6 tahanan Polres Toba, Sumatera Utara melarikan diri dari sel tahanan. Dari ke-6 tahanan, 4 diantaranya kembali ditangkap. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, dalam semalam 2 sekolah dasar dibobol pencuri. Selain printer, tabung gas LPG hingga alat pertukangan juga dibawa lari pencuri. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Empat dari 6 tahanan Polres Toba, Sumatera Utara yang kabur dari sel tahanan pada Selasa sore akhirnya kembali ditangkap. Keempat tahanan ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. 2 tahanan diberikan timah panas di kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayah mengatakan ke-6 tahanan melarikan diri pada Selasa dini hari. Dari 6 tahanan, ada 3 tahanan kasus narkoba, sementara 3 lainnya kasus pencurian. Saat ini Propam Polres Toba telah memeriksa anggota polisi yang bertugas saat ke-6 tahanan kabur.
Aksi pencurian sepeda motor di kantor jasa pengiriman Kabupaten Kediri, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang beberapa kali melintas di depan kantor jasa pengiriman barang sambil melihat situasi. Satu pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor yang kuncinya masih terpasang. Kepala kantor jasa pengiriman Ilman Selasa siang mengatakan saat kejadian korban lupa mencabut kunci sepeda motornya. Di Jombang, Jawa Timur, dalam semalam 2 sekolah dasar dibobol maling. Di Sekolah Dasar Negeri Tebel 1, maling mencongkel jendela di samping areal pesawahan. Lantaran tidak ada tralisnya, pelaku dengan mudah masuk ke ruang guru dan menggondol 1 printer, tabung gas LPG, dan alat pertukangan. Sekolah ini sudah 3 kali kemalingan dan aksi terjadi saat pergantian kepala sekolah. Sedangkan di SD Negeri Ngampungan Bareng, 2 pelaku sempat memutus aliran listrik dan merusak CCTV. Pelaku akhirnya melarikan diri sebelum berhasil mencuri karena dipergoki penjaga sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.